Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man minkum wafa amma ba'du. Ya jami'atullah bil ahibba nataqi maratan ukhra ma Ustaz Awan Suryana fi darsil lughah al-arabiyyah. Turaqizu anfusakum fi ta'alumi hadzal dars. Asallahu yaj'alakum minal mutahammisin wa minal mujtahidin insyaallah. Anak-anak yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan Ustaz Awan dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke. Konsentrasi, fokus mengikuti kegiatan di video ini. Ustaz berdoa kepada Allah semoga kalian diberikan semangat dan jihad untuk berthalabul ilmi sampai pada akhirnya apa yang kita pelajari ini tidak hanya sebatas diketahui saja, tapi betul-betul diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka itulah tujuan sebenarnya pembelajaran di bahasa Arab. Oke, kita akan mulai sesaat lagi. Yuk, siapkan alat tulisnya, siapkan juga dirinya. Ustaz ingatkan kembali, hafalkan ayat-ayat yang Ustaz kasih ini beserta gerakannya. Ya, ihfadzu jami'an hadhil ayah biharakatiha li'anna hadhil harakah tusa'idukum fi fahmi ma'na. Ya, hafalkan dengan gerakannya karena gerakan itu membantu kalian untuk memahami maknanya. Ya, jadi hafalkan dengan gerakannya karena nanti pun di ujian praktek ada tes ya membuat video beserta gerakannya. Oke, dicicil dari sekarang mumpung baru-baru awal ya kita belajar di semester 2. Oke, kita langsung saja menghafal surah Al-Ma'un. Semangat! Baik anak-anak, langsung saja kita menghafal ayat yang pertama, ayat 1 surah Al-Ma'un. Konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ulangi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, tahukah engkau, alladzi yukadzibu, orang-orang yang mendustakan, biddin, agama atau hari pembalasan. Jadi terjemahnya bisa dua ya, agama, mendustakan agama ataupun hari pembalasan. Konsentrasi. Ara'aita, tahukah engkau, alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan, biddin, agama atau hari pembalasan. Jadi anak-anak kalian hafalkannya dua ya, din itu, biddin itu artinya agama ataupun hari pembalasan. Seperti itu ya. Itu ayat yang ke-1 surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke, silakan, selamat mencoba. Oke, ayat yang kedua kita lanjutkan. Fokus, konsentrasi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi gerakannya seperti itu ya. Fadzalikal ladzi yad'u, kayak lagi memarahi atau sedang menghardik al yatim. Gini gerakannya seperti sedang mengusap kepala anak-anak yatim. Oke? Konsentrasi. Fadzalika, maka itu adalah alladzi, orang yang yad'u, menghardik al yatim, anak yatim. Ulangi, konsentrasi. Fadzalika, maka itu adalah alladzi, orang yang yad'u, menghardik al yatim, anak yatim. Konsentrasi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Gitu ya. Jadi itu adalah orang yang menghardik anak yatim ya. Nanti kita jelaskan di akhir video kita kali ini. Oke? Silahkan mencoba.
Oke, baik anak-anak, ayat yang terakhir, ayat yang ketiga. Konsentrasi, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu gerakannya ya. Wala yahuddu, dan dia tidak mendorong, ala ta'ami, untuk memberi makan, al miskin, orang miskin. Ulangi. Wala yahuddu, dan dia tidak mendorong, ala ta'ami, untuk memberi makan, al miskin, orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke, anak-anak, itulah terjemah ayat 1 sampai ayat ketiga surah Al-Ma'un. Saya jelaskan sedikit 3 ayat ini ya. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Apakah engkau tahu atau tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yang tidak percaya kepada agama atau yang tidak percaya kepada hari pembalasan, ya. Maka di ayat yang selanjutnya Allah menyampaikan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, orang yang tidak percaya kepada agama atau orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan adalah salah satunya adalah yang ini. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang suka menghardik anak yatim, mencaci anak yatim, menyakiti anak yatim. Nah, hati-hati ya. Kadang kita pun ya tidak sadar teman kita itu ada ayahnya yang sudah meninggal loh. Itu dia termasuk kategori anak yatim, tapi kita malah mencaci maki dia, menjelek-jelekan dia, atau bahkan memusuhi dia, menjauh dari dia. Itu gak boleh, hati-hati ya. Kalau ada, insya Allah anak-anak SD Asyifa 2 Bandung soleh-solehah tidak ada yang seperti itu, oke? Nah, itu tidak boleh, hati-hati ya. Anak yatim harus kita muliakan, anak yatim harus kita hormati, anak yatim harus kita agungkan. Ya, itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan kata Rasul, ya, yang memuliakan anak yatim seperti ini nanti dengan saya di surga. Kata Rasul nih, ya, posisinya nanti di surga seperti ini tuh, jarak antara telunjuk dan jari tengah. Oh, saking dekatnya dengan Rasulullah nanti orang-orang yang memuliakan anak yatim. Makanya hormati mereka, sayangi mereka, rangkul mereka, jadikan sahabat-sahabat kita. Oke? Itu yang ayat yang kedua. Jadi orang yang mendustakan agama, orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan, salah satu karakternya adalah suka mencaci maki anak yatim, menghardik anak yatim, menzolimi anak yatim. Kemudian yang kedua, salah satu dari karakter orang yang tidak percaya kepada hari kiamat atau hari pembalasan adalah yang tadi ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang pelit ya, pelit, bakhil kalau dalam bahasa Arabnya ya, pelit, tidak menyeru orang lain untuk memberi makan orang miskin. Dia pun tidak mau memberikan hartanya, berbagi hartanya untuk orang-orang miskin ya. Para orang miskin butuh makan dan sebagainya. Di sekitar kita banyak yang begitu, tapi tidak mau memberi makan orang miskin atau memberikan sebagian rizki yang dimiliki untuk orang-orang yang seperti mereka. Kan kasihan ya. Nah, begitu anak-anak ya. Jadi kesimpulannya di video kali ini yaitu pertama, anak-anak jangan sekali-kali kita berani menghardik anak yatim ya. Kita harus hormati, harus agungkan mereka ya. Support mereka, jadikan sahabat-sahabat kita. Kemudian yang kedua, jangan jadi manusia yang pelit ya, tidak mau berbagi, tidak mau memberikan sebagian besar atau sebagian kecil ya, maaf, harta yang dimilikinya untuk orang lain yang membutuhkan ya. Atau yang dalam ayat ini wala yahuddu ala ta'am miskin, tidak mau saling menyeru, tidak mau saling mendorong. Mendorong itu bukan ngejorokin ya, tapi maksudnya mendorong, mengajak untuk memberi makan orang miskin. Itu adalah salah satu karakteristik yang tidak boleh ada dalam diri kita. Kita harus jadi orang dermawan, oke? Kita akan jadi orang yang dermawan sehingga
Allah dan Rasulnya cinta kepada kita dan kita masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih anak-anak atas segala perhatiannya. Syukran ala husni ihtimamikum. Asyukurkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum. Boleh saya minta tolong, Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dek," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya, kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap Kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dek, ini ada nasi dan lauknya, silahkan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," saut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya Kak. Sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya Kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya silahkan. Hati-hati di jalan ya. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua. Sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa Kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran. "Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang. Sepertinya jatuh di jalan," kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. Kak, tunggu sebentar Kak." Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin meminta bantuan ke Zidan dan Zahra. "Ada apa, Dik? Kenapa sampai berlarian?" tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. "Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ini punya kakak," kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. "Alhamdulillah benar, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya Dik," teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zidan dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.